Di video ini, Bahas Film akan merekomendasikan 6 film untuk lo semua yang bertema perlawanan menuntut keadilan dan menghentikan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Di rekomendasi pertama ada film berjudul V for Vendetta 2006. Film ini sendiri akan menceritakan keadaan Inggris pada masa lampau. Inggris pada masa itu sedang di bawah rezim Adam Sutler. Ketika itu Inggris dalam keadaan pemerintahan yang sangat totaliter sekaligus sok religius yang memiliki slogan Strength Stroke Unity, Unity Stroke Faith. Maka pemerintahan pada masa itu menghabisi orang penganut agama selain Kristen dan ideologi yang berbeda. Rezim yang otoriter ini coba dihancurkan oleh seseorang yang menggunakan topeng, Guy Fawkes, yang menyebut dirinya bernama V. V selalu melancarkan teror kepada pemerintah dan berusaha mengingatkan rakyat Inggris untuk melawan rezim totaliter Adam Sutler. Nah, untuk durasi ini film sendiri 2 jam 12 menit dan untuk rating IMDb-nya 8,2. Di rekomendasi yang kedua ada film yang berjudul Snowpiercer 2013. Pada suatu masa, ada semacam percobaan untuk mengendalikan perubahan iklim. Para ilmuwan menabur zat kimia ke atmosfer. Bukannya berhasil, percobaan itu justru berdampak sangat buruk bagi bumi. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh es dan suhu minus 119 derajat Celcius. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dengan suhu seperti itu. Namun ada sebuah kereta dengan nama Snowpiercer yang senantiasa berkeliling ke seluruh dunia. Kereta itu menjadi penghidupan satu-satunya bagi manusia. Snowpiercer yang merupakan produksi perusahaan milik Wilford menggunakan bahan bakar yang abadi. Ada sekitar 1.000 penumpang dalam Snowpiercer yang terbagi menjadi 2 kelas. Kelas elit berada di bagian gerbong depan dengan berbagai kemewahan, mulai dari segi makanan sampai fasilitas seperti kolam renang dan taman. Sementara keadaan sangat berbalik di gerbong kelas bawah. Mereka hidup berdesak-desakan dan hanya makan makanan berupa jeli yang sangat aneh. Keadaan itu membuat para penumpang kelas bawah berencana untuk memutus kesenjangan tersebut. Mereka melakukan beberapa percobaan pemberontakan. Namun tentunya pihak keamanan dan sistem Snowpiercer tidak mudah dijebol. Tapi mereka akan terus mencoba walaupun sekali masuk dalam gerbong elit tidak ada kesempatan untuk kembali. Durasi ini film sendiri 2 jam 6 menit. Dan untuk rating IMDb-nya 7,1. Rekomendasi film ketiga adalah Minority Report tahun 2002. Film Minority Report menceritakan tentang pre-crime, sebuah departemen pencegahan terhadap perbuatan kriminal yang dipimpin oleh Lamar Burgess. Mereka mampu mendeteksi perbuatan kriminal yang akan terjadi. Kemudian mereka dapat menangkap pelakunya sebelum sempat melakukan perbuatannya. John Anderton sebagai chef bertugas memetakan lokasi terjadinya peristiwa tersebut dengan bantuan 3 orang peramal yang disebut Pre-Co. Mereka terdiri atas Agatha, member terkuat, serta si kembar Arthur dan Desio. Pre-crime terbukti sukses menurunkan tingkat kriminalitas, tapi kesuksesan tersebut juga membuat kontra beberapa pihak. Satu di antaranya adalah FBI yang menurunkan anggotanya Danny Whitmer untuk memeriksa ke dalam markas pre-crime. Danny melihat adanya kecacatan dalam pre-crime, di mana mereka harus menangkap seseorang yang belum benar-benar berbuat kriminal. Atas penglihatan Agatha, John pergi menuju Department of Containment, lokasi diamankannya para calon pelaku kriminal. Anehnya, identitas pelaku pembunuhan wanita tersebut tidak pernah diketahui, serta arsip berupa videonya juga hilang, seperti ada yang menghapusnya. Tak lama kepanggilan tugas datang. John seakan tidak percaya pelaku kriminal yang akan ia tangani berikutnya adalah dirinya sendiri yang berusaha membunuh seorang pria bernama Leo Crow. Tidak ingin tertangkap atas perbuatan yang belum dilakukannya, segera John melarikan diri dengan dikejar FBI dan teman-temannya di pre-crime dengan bantuan Dr. Iris Heinemann. Ia menyarankan John untuk mencari laporan kecil atau Minority Report tersebut untuk mengungkap siapa pembunuh wanita tersebut. Untuk durasi ini film sendiri 2 jam 25 menit dan untuk rating IMDb-nya 7,6.
Di rekomendasi yang keempat ada film yang berjudul A Royal Affair tahun 2012. Di Denmark, abad ke-18, di suatu masa ketika gagasan politik tidak seperti saat ini. Saat itu, di Denmark gagasan tentang demokrasi dan distribusi kekuasaan belum diterima. Tetapi gagasan itu seperti wabah, menyebar melalui buku-buku yang diterbitkan oleh para tokoh pilar-pilar gagasan itu. Denmark saat itu diperintah oleh seorang raja, Christian VII atau Christian VII, yang sakit secara mental. Karena itu, setiap kebijakan dimusyawarahkan oleh sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang yang sayangnya menganut paham konservatif tentang politik juga korup. Setiap ide tentang kebijakan digagas oleh dewan ini dengan segenap intrik dan kepentingannya masing-masing. Sedangkan sang raja hanya tinggal menandatanganinya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana hasilnya jika pemerintahan dipegang oleh orang-orang seperti itu. Di tengah gelapnya kehidupan Denmark, muncul seorang dokter yang menganut gagasan pencerahan, Johan Friedrich Strange. Dia sudah membaca Voltaire, Gigi, Rose, John Locke, dan para penggagas pencerahan lain. Singkatnya, Strange adalah bagian dari free thinkers. Dan film ini juga akan diwarnai dengan perselingkuhan Strange dengan istri sang raja. Untuk lebih lengkapnya aja kalian tonton sendiri. Untuk durasi ini film 2 jam 17 menit. Dan untuk rating IMDb 7,5. Kita masuk ke rekomendasi yang kelima. Di rekomendasi kelima ada film yang berjudul Blood Diamond 2006. Nah, film ini sendiri tuh akan ceritain tentang konflik yang terjadi pada sebuah tempat tambang berlian di Afrika. Besarnya kekayaan di sana membuat cara kotor tetap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk menghabisi nyawa musuh. Revolutionary United Front atau singkatan RUF, kelompok pembelot negara, mencoba menguasai wilayah tambang. Mereka mengambil berlian untuk dijual dan membeli senjata. Kelompok ini sendiri tidak segan untuk membunuh warga dari negaranya. Karena hal tersebut, Solomon Fendi harus terpisah dari istri dan ketiga anaknya. Solomon dipaksa kerja sebagai budak di tambang berlian tersebut. Solomon menemukan sebuah berlian besar dengan warna indah yang harganya lebih mahal dari jenis berlian lain. Solomon berniat untuk menguasai berlian tersebut yang ia kuburkan di dekat sungai, tapi ia tertangkap hingga dimasukkan sebuah penjara. Di penjara ini dia bertemu dengan Danny Archer, seorang mantan prajurit yang bekerja sebagai tentara bayaran. Archer ingin menguasai berlian yang disembunyikan oleh Solomon dan menjanjikan untuk mengembalikan keluarga Solomon. Kejadian besar harus dialami oleh Archer dan Solomon dalam misi menemukan berlian merah ini. Nyawa mereka juga menjadi taruhannya. Berlian merah tersebut menghilangkan rasa manusiawi seseorang. Nyawa menjadi sesuatu yang murah untuk dihilangkan begitu saja. Nah, untuk durasi film sendiri 2 jam 23 menit dan untuk rating IMDb-nya 8. Untuk rekomendasi yang keenam ada film yang berjudul Valkyrie tahun 2008. Film ini sendiri akan bertema Perang Dunia Kedua. Nah, jadi pada tahun 1944, Sekutu ganti mendominasi Perang Dunia Kedua. Para penjabat senior Jerman tahu mereka akan kalah perang. Mereka juga sadar bahwa menyerah secara terhormat merupakan satu-satunya jalan sebelum negara Jerman hancur. Untuk mencapai tujuannya, mereka harus menyingkirkan penghalang terbesarnya, yakni Adolf Hitler. Kolonel Klaus von Stauffenberg kemudian direkrut untuk menyingkirkan Hitler. Dia merancang sebuah operasi bernama Valkyrie. Stauffenberg akan membunuh Hitler dengan menempatkan bom di bunker Hitler. Jika Hitler berhasil dibunuh, para pejabat ini akan mengambil alih pemerintahan Jerman. Namun Hitler ternyata adalah orang yang sangat susah disingkirkan. Untuk durasi ini film sendiri 2 jam 1 menit dan untuk rating IMDb-nya 7,1. Dan itulah 6 rekomendasi film untuk lo semua. Dan thanks for watching this video dan ketemu lagi di video-video selanjutnya.